Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini. Dan kami percaya bukan karena kami melihat, kami percaya karena kami beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi ruangan ini, bahkan ruangan hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mengerti, memahami firman Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang terbatas. Engkau lengkapi dengan hikmat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dan kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Pada saat ini kita berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama Kejadian 26 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-22. Ishak di negeri orang Filistin. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku, jadi tinggallah di Gerar. Tema kita di akhir bulan ini adalah berjuang di tengah krisis ekonomi, ya. Berjuang di tengah krisis ekonomi. Bagaimana kita untuk berjuang di tengah krisis ekonomi? Dan apa itu krisis ekonomi? Krisis itu adalah ada dua, bahaya dan kesempatan. Krisis ekonomi ini adalah keadaan suatu negara di mana ekonominya atau pendapatannya semakin merosot dan banyak hal-hal yang terjadi di suatu negara tertentu. Krisis ekonomi ini dibagi dua, ada krisis ekonomi internal dan ada krisis ekonomi eksternal. Kalau krisis ekonomi internal adalah di mana petani gagal untuk panen, di mana banyak korupsi dan lain sebagainya. Sementara krisis ekonomi eksternal ini diakibatkan oleh kayak gempa bumi atau COVID-19. Kalau sudah terjadi krisis ekonomi, apa yang akan terjadi? Apa akibatnya kalau terjadi krisis ekonomi? Kenapa begitu banyak orang yang menakutkan dampak krisis ekonomi ini? Yang pertama, dampak krisis ekonomi adalah rupiah anjlok. Ya, harga rupiah semakin anjlok, dolar semakin naik. Perusahaan bangkrut, usaha-usaha kecil-kecilan sudah mulai bangkrut. PHK besar-besaran terjadi dan sudah terjadi pada saat ini. Kenaikan harga yang terlalu tinggi, masyarakat sulit untuk menjangkau. Ya, garis kemiskinan semakin meningkat, ya, bukan semakin menurun. Semakin banyak orang yang susah, yang menderita, yang miskin. Kriminalisasi terjadi di mana-mana, ada pelecehan, apalagi ada pembunuhan dan lain sebagainya. Pendidikan tidak bisa dijangkau, apalagi orang-orang yang miskin yang tidak punya uang. Dan kesejahteraan rakyat memburuk. Dan keadaan ini tidak tertutup kemungkinan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Dan keadaan ini tidak tertutup kemungkinan dialami oleh anak-anak Tuhan. Mau tidak mau, anak-anak Tuhan harus menghadapi keadaan yang nyata.
Di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, bagaimana cara kita untuk berjuang ya di tengah krisis ekonomi. Yang pertama adalah taat. Ya, di ayat yang pertama saya bacakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Inilah bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Yang pertama, pokok masalah atau masalah yang terutama adalah krisis ekonomi atau kelaparan. Ishak mengalami kelaparan. Ya, dia mengalami krisis ekonomi. Abimelek ini adalah bukan nama orang ya. Abimelek ini nama atau jabatan atau panggilan atau sebutan buat raja-raja orang Filistin. Ishak bertemu dengan Abimelek. Dia mencari orang yang ingin membantunya ya, karena keadaannya, karena posisinya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Dia sedang mengalami krisis ekonomi. Ya, di ayat yang kedua, ketika dia ada di Gerar, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Di ayat yang kedua ada peristiwa yang luar biasa, di mana Tuhan yang disembah oleh Abraham, di mana Tuhan yang disanjung oleh Abraham, di mana Tuhan yang dimuliakan oleh Abraham menampakkan diri kepada Ishak. Ini peristiwa yang dahsyat dan yang luar biasa. Kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak? Karena Tuhan mempunyai tujuan kepada Ishak. Ya. Yang pertama, ketika Tuhan bertemu menampakkan diri kepada Ishak, yang pertama yang disampaikan adalah perintah. Ingat, perintah yang disampaikan kepada Ishak. Yang pertama, jangan ini adalah kata negatif, tidak boleh dilakukan. Jangan pergi ke Mesir. Artinya Mesir adalah bukan solusi satu-satunya yang terbaik buat Ishak. Memang peristiwa ini pernah terjadi di zamannya Abraham, di mana Tuhan menyuruh Abraham kembali ke Mesir. Tetapi di peristiwa ini Tuhan menyuruh Ishak jangan pernah pergi ke Mesir. Karena Mesir itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan tidak bisa dan tidak boleh menjadi solusi yang tepat. Hanyalah ciptaan yang menjadi solusi yang tepat. Apakah Ishak melawan Tuhan? Apakah Ishak masih menawar kepada Tuhan? Tuhan, saya tidak mampu di sini, saya tidak bisa di sini Tuhan. Karena di sini kelaparan. Mau tidak mau Tuhan, saya harus pergi ke Mesir. Dia tidak membantah Tuhan. Dia taat pada otoritas Tuhan. Masih di ayat yang kedua, tinggallah diamlah, artinya di ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Tinggallah artinya berdiam diri di sini ya. Jangan menyimpang ke tempat lain, ke jalan lain, sebab Tuhan sedang mempersiapkan Ishak untuk menikmati berkat nanti di ayat-ayat seterusnya. Yang pertama tadi perintah janganlah pergi ke Mesir. Yang kedua tinggal di sini, berdiam supaya kamu tidak menyimpang ke jalan lain di luar petunjuknya Tuhan. Arti berdiam adalah berdiam diri pada kemauan Tuhan, berdiam diri pada kehendak Tuhan, berdiam diri pada rancangan Tuhan, dan berdiam diri pada jalannya Tuhan. Yang kedua, setelah Tuhan menyampaikan perintahnya kepada Ishak, yang berikutnya adalah dia menyampaikan tentang janjinya. Tuhan memberikan perintah terlebih dahulu, bukan berkat. Ya, janji Tuhan. Apa yang pertama adalah aku menyertai engkau. Yang kedua adalah aku memberkati engkau. Yang ketiga, aku memberikan seluruh negeri ini. Dan Tuhan menepati janjinya kepada Ishak ya. Yang pertama, janji Tuhan kepada Ishak adalah penyertaan ya. Penyertaan ini artinya tindakan yang dilakukan oleh manusia bersama-sama dengan Tuhan.
Penyertaan ini artinya di mana manusia melakukan sebuah aktivitas dan Tuhan menolong dia bersama-sama dengan dia untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, Immanuel. Tuhan memberkati Ishak ya dengan penyertaan yang sempurna. Kita pada saat ini menerima berkat yang sama, penyertaan itu, Immanuel. Tuhan telah memberikan hidupnya untuk kita, untuk menghapuskan dosa kita, untuk diselamatkan. Yang keduanya, berkat jasmani. Ya, aku memberkati engkau. Aku memberikan semua atau seluruh atau negeri ini. Tuhan menepati janjinya. Ini adalah berkat yang sistematis. Kenapa? Tuhan memulai dengan penyertaan. Di dalam penyertaan Tuhan baru ada berkat. Di dalam penyertaan Tuhan baru ada berkat. Jangan kita berpikir bahwa berkat terlebih dahulu, nanti penyertaan Tuhan ke belakangan. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata penyertaan terlebih dahulu, baru berkat. Di mana dalam penyertaan itu adalah ada berkat Tuhan. Ya, kalau banyak orang yang mencari berkat Tuhan, tetapi mereka tidak fokus bagaimana Tuhan bisa menyertai mereka. Mereka lupa penyertaan Tuhan. Mereka hanya fokus pada berkat Tuhan saja. Tetapi mereka tidak melihat dan sadar bahwa bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana saya bisa bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Di tengah-tengah krisis ekonomi yang dialami oleh Ishak, dia taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman, dia memberikan perintah dan dia memberikan janji sebagai kekuatan bagi Ishak. Ya. Ayat yang kelima di situ, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Abraham telah menjadi contoh kepada Ishak. Ya. Di mana Abraham taat, tunduk, setia kepada Tuhan. Dia memelihara hukum Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dia melakukan kewajibannya untuk Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, dia tidak keluar pada ketetapan Tuhan, dia setia melakukan hukum Tuhan. Oleh sebab itu kesetiaan, ketaatan Ishak adalah dipengaruhi juga oleh kesetiaan dan ketaatan orang tuanya. Sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang tua, walaupun saya masih belum punya anak, ya, sebagai orang tua yang sudah punya anak, jangan pernah lupa menanamkan, melestarikan atau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita melihat sejauh mana kita taat kepada Tuhan dan mereka akan ikut taat dan setia kepada Tuhan. Apa tujuan Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Tujuannya yang pertama adalah Tuhan mengajar Ishak untuk menghadapi masalahnya bersama dengan Tuhan. Yang keduanya, tujuan Tuhan untuk melarang Ishak pergi ke Mesir. Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Ishak di tanah Filistin. Karena tanah Filistin itu ada di Palestina dan tanah Kanaan itu ada di Palestina, dan Tuhan menetapkan Ishak untuk menikmati berkat yang Tuhan sudah ikrarkan kepada Abraham. Supaya Ishak mengalami Tuhan, bukan hanya Abraham yang mengalami Tuhan, supaya pribadi Ishak mengalami Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kehebatan Tuhan dalam hidupnya. Bukan hanya mendengarkan cerita-cerita orang tuanya, tetapi dia mengalami Tuhan dan menyaksikan kebesaran Tuhan itu sendiri. Supaya Ishak mempercayai seluruhnya otoritas Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita, yang pertama adalah dalam perintah Tuhan selalu ada janji untuk menguatkan iman kita. Dalam perintah Tuhan selalu ada janji supaya kita taat, supaya kita tidak keluar dari perintah-perintah Tuhan. Yang keduanya, Tuhan tidak menjanjikan berkat terlebih dahulu. Tuhan tidak mengiming-imingi kita berkat terlebih dahulu, tetapi yang dijanjikan Tuhan adalah penyertaan. Ya, ingat, yang dijanjikan Tuhan terlebih dahulu adalah penyertaan, di mana di dalam penyertaan itu ada berkat.
Berikutnya adalah ketaatan adalah sebagai saluran berkat dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami krisis ekonomi. Apakah saya bisa menghadapi situasi ini atau tidak? Kita mulai bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya bisa melewati semua krisis ekonomi yang saat ini, di mana mungkin listrik masih belum dibayar, kredit-kredit lainnya masih belum dibayar, utang-utang yang lain masih belum dibayar. Apakah saya mampu untuk melewati semua ini? Tetapi ingat, janji Tuhan itulah adalah penyertaan. Yang kedua, tetap percaya. Ayat yang ketujuh, ketika orang-orang di tengah itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Ayat yang ketujuh, masalah yang dihadapi oleh Ishak adalah yang pertama tadi kelaparan, dan dia memunculkan masalah baru, dia menciptakan masalah baru terhadap dirinya sendiri. Dia berbohong karena istrinya. Jangan-jangan saya dibunuh karena istriku. Tidak ada kebohongan yang tidak mendatangkan dosa. Bohong kecil, bohong besar, apakah sama? Sama, tetap dosa. Dan itu mendatangkan maut buat orang lain dan mendatangkan maut buat diri kita sendiri. Berbohong walaupun tujuannya baik, namun tetap tidak ada kebenarannya. Ishak mulai berandai-andai pada dirinya sendiri. Ishak mulai berasumsi pada dirinya sendiri. Ishak mulai menakut-nakutkan dirinya sendiri. Ishak mulai menggoncangkan mentalnya sendiri. Dan Ishak mulai berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Ya, jika Tuhan menginginkan Ishak mati pada saat Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, pada saat itu juga riwayat Ishak sudah habis. Dia lupa penyertaan Tuhan di ayat yang ketiga. Dia lupa perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia lupa bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dia tidak tahu bahwa dia termasuk proyeknya Tuhan, ya, untuk menjadi bangsa yang besar. Ya, artinya ketakutan lebih menguasainya ketimbang iman percayanya kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ketujuh, di ayat yang ke-9 itu dia berandai-andai, jangan-jangan saya dibunuh, karena ketakutan lebih menguasainya ketimbang iman percayanya kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini juga kita merasa ketakutan. Mungkin pada saat ini juga kita merasa kekhawatiran, apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi. Waduh, gaji suami saya kok gak naik-naik ya? Kok gaji suami saya tidak dapat bonus ya? Suami saya tidak dapat bonus ya? Kok gaji suami saya tidak tercukupkan untuk kebutuhan keluarga ya? Akhirnya mulai berandai-andai. Mungkin usaha kita semakin sepi. Mungkin uang sekolah anak-anak masih belum terbayar. Mungkin uang kredit, uang listrik masih belum terbayar. Mungkin uang arisan masih belum terbayar. Akhirnya kita merasa ketakutan lebih menguasai hidup kita ketimbang iman percaya kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita merasa ketakutan, ingat ada perintah Tuhan dan ingat janji Tuhan. Yang pertama adalah penyertaan. Di tengah-tengah krisis ekonomi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus mempercayai seluruhnya otoritas firman Tuhan. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Di sini kuncinya adalah sebab ia diberkati Tuhan.
Ya, bukan pekerjaan yang terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, tetapi hidup kita terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan. Maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Ishak, dia mampu menabur di tengah-tengah krisis. Dia bekerja keras. Ya, mungkin kalau dia punya gandum dalam keadaan kelaparan, mungkin gandumnya 1 kilo. Apakah dia masak buat keluarganya atau dia menabur? Dalam kelaparan loh. Dia sedang dalam kelaparan, mengalami krisis ekonomi dan tidak punya makanan contohnya. Apakah dia menanam benih itu atau dia masak untuk keluarganya? Menabur artinya Ishak bekerja keras, giat bekerja keras, ulet bekerja keras, ya, dan tidak mudah putus asa. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan tulus dan tidak iri hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, karena orang-orang di sekitarnya adalah sebagai tuan rumah. Dia sebagai orang asing di tempat itu, dia tidak iri. Dia tidak iri atas kesuksesan orang lain. Ketika dia menabur, ketika dia sudah bekerja keras, ketika dia sudah memberikan yang terbaik, apa yang didapatkan oleh Ishak? Kita lihat di ayatnya yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Yang keduanya, berkat yang didapati oleh Ishak karena dia menabur, karena dia bekerja keras, dia semakin lama semakin kaya. Apalagi yang diterima oleh Ishak ketika dia taat dan percaya dan bekerja keras, dia memiliki kumpulan kambing yang banyak, kambing dan lembu, dan dia mempunyai rumah tangga. Ya, ini adalah bukti penyertaan Tuhan di ayatnya yang ketiga. Bagaimana cara kita untuk menghadapi krisis ekonomi ini adalah tetap bekerja keras. Mungkin kita sudah capek bekerja seharian, mungkin kita sudah capek, waduh Tuhan, kenapa pekerjaan saya begini, kenapa keadaan kantor saya begini, kenapa usaha saya begini, kenapa usaha saya begitu, dan lain sebagainya. Tapi ingat, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Tetap menabur di tengah-tengah. Kita bisa memberi yang terbaik buat Tuhan di saat-saat keadaan yang tidak memungkinkan. Kuncinya di situ adalah taat dan percaya dan bekerja keras. Ingat bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita baru pekerjaan. Bukan pekerjaan terlebih dahulu baru kehidupan. Tuhan memberkati kehidupan kita di mana kita bekerja keras, apapun yang kita lakukan, Tuhan juga ikut memberkati apa yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri. Setelah Ishak taat, setelah Ishak tetap percaya, dan setelah Ishak bekerja keras, apalagi yang dilakukan? Dia harus sabar menghadapi kesulitan. Poin yang keempat adalah Ishak harus tetap sabar menghadapi kesulitan. Kenapa bisa kesulitan? Sementara Tuhan sudah membuat dia kaya, dan semakin hari semakin kaya, lembunya banyak. Kenapa dia menderita? Sementara kesuksesannya itu adalah berasal daripada Tuhan, bukan berasal dari manusia. Bukan karena dia bekerja keras, itu karena Tuhan. Kenapa? Akibat dari iri hati orang Filistin. Ya, ini masalah yang keempat. Ya, dia diusir. Akibat dari iri hati orang Filistin, sebagai masalah keempat adalah dia diusir. Yang pertama, ayat yang ke-15. Segala sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Waduh, ini orang-orang yang kurang kerjaan ya, menurut saya. Orang sudah sukses, bukan mereka sukacita atas kesuksesan orang lain, malah iri hati dan cemburu terhadap kesuksesan orang lain. Di ayat yang ke-15 mereka menutup sumur. Mereka tahu bahwa Ishak adalah seorang gembala dan mempunyai banyak domba dan lembu, dan dia nanti kalau sumur-sumur itu sudah ditutup, biar Ishak itu bingung, dia ambil air dari mana? Ya, dia ambil air dari mana?
biar dia keluar aja dari tempat ini. Kita usir aja orang ini dari tempat ini. Yang ayat ke-16, Ishak diusir yang kedua kali. Ia harus bayar harga atas kesuksesannya sendiri. Walaupun kesuksesan itu berasal daripada Tuhan, dia harus bayar harga. Kalau Tuhan memberkati hidup kita, kita juga harus bayar harga. Kalau ada orang yang iri kepada kita, kita harus bayar harga. Yang kita lakukan adalah kesabaran. Kesabaran itulah sebagai bentuk penginjilan Ishak kepada orang-orang yang iri terhadap dia. Kesabarannya itulah sebagai bentuk penginjilan Ishak terhadap orang-orang yang cemburu atas kesuksesannya. Dia sabar. Nanti kita lihat kalau ayat yang ke-28, orang-orang yang cemburu terhadap dia, mereka melihat Tuhan. Mereka katakan bahwa yang disembah oleh Ishak itulah benar-benar Tuhan yang ajaib. Biar saya bacakan ayat yang ke-28. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Dalam kehidupan Ishak, dalam sikap Ishak terhadap mereka melihat Tuhan. Saya katakan bahwa ini adalah bentuk penginjilan Ishak kepada orang-orang yang iri kepadanya. Yang berikutnya, apalagi yang dialami oleh Ishak, dan sumur-sumur yang digali pada zaman ayahnya ditutup oleh orang-orang Filistin. Ini 3 rangkaian sumur. Yang pertama di ayat yang ke-20 sumur Esek, artinya mereka ada pertentangan di sumur itu. Yang kedua di ayat yang ke-21 sumur Sitna, artinya ada permusuhan di sumur itu. Yang ketiga di ayat yang ke-22 ada sumur Rehobot, artinya tempat yang luas. Ya, Rehobot adalah tempat yang luas, yang merupakan sebuah ungkapan Ibrani untuk mewakili ketenangan dan kedamaian serta kebahagiaan. Di sumur yang terakhir, Ishak mulai tenang. Ishak mulai merasakan kedamaian. Ishak mengalami kebahagiaan. Ingat bahwa ketika orang-orang Filistin menutup sumur itu dan Ishak menggali sumur yang sudah ditutup, kenapa keluar airnya? Apakah karena ada hujan pada saat itu atau karena apa? Sumur itu sudah ditutup, sudah dikasih batu atau tanah dan tidak ada airnya. Dan ketika Ishak datang, dia menggali sumur itu, ada airnya. Kenapa? Karena yang diberkati oleh Tuhan itu adalah bukan pekerjaan terlebih dahulu, tetapi yang diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu adalah kehidupan kita. Ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, maka yang dikerjakan oleh tangan kita yang tidak mungkin menghasilkan menurut orang lain, pasti Tuhan buat berhasil. Begitu juga yang dilakukan oleh Ishak. Dia tetap sabar, ya, menghadapi kesulitan. Kalau ada orang yang iri, yang cemburu terhadap kesuksesan kita, itu artinya kita jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Contoh, ya, orang kaya atau presiden. Apakah presiden iri kepada tukang sapu di jalanan? Wah, kok tukang sapu ini kaya ya? Orang konglomerat, orang kaya di sana di luar sana, apa kayak ini iri dan cemburu terhadap penghasilan cleaning service? Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Tetapi yang orang miskin yang tidak punya agak sedikit iri kepada orang yang punya. Kalau ada orang lain yang iri, yang cemburu atas kesuksesan kita, itu artinya hidup kita jauh lebih baik daripada kehidupannya. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kita iri ya. Kesimpulannya adalah taat kepada Tuhan sebagai jalan berkat dari Tuhan. Ishak telah melakukan ketaatan ini dan hidupnya juga diberkati oleh Tuhan. Yang keduanya, tetap percaya kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita bersandar penuh pada otoritas Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya hidup kita di tengah-tengah krisis kepada Tuhan. Yang ketiga, bekerja keras sebagai bentuk iman percaya kita kepada Tuhan. Saya ini orang percaya, saya tidak usah bekerja keras.
Saya ini kan diberkati oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan kok. Ya udah saya tidur-tiduran aja, saya malas bekerja. Apakah seperti itu? Orang yang bekerja keras adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya diberkati Tuhan. Karena dia taat, karena dia percaya, dan karena dia bekerja keras sebagai bentuk imannya kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah sabar. Menghadapi kesulitan adalah sebuah kesempatan menjadi sukses. Krisis itu ada dua, bahaya dan kesempatan. Ketika kita menghadapi kesulitan, di situ juga ada kesempatan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi krisis ekonomi, di situ juga ada kesempatan. Yang paling berikutnya adalah Tuhan terlebih dahulu memberikan janji penyertaan, bukan berkat. Tuhan tidak mengiming-imingi kita berkat, tapi Tuhan memberikan penyertaan, karena di dalam penyertaan ada berkat. Yang keduanya, Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kita, bukan pekerjaan. Oleh sebab itu, ya, yang diberkati oleh Tuhan itulah kehidupan kita, baru pekerjaan. Jangan terbalik. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat buat kita. Kita harus semangat di tengah-tengah krisis ekonomi. Kita harus taat pada perintah Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus bekerja keras dan kita harus sabar menghadapi kesulitan. Mari kita bersatu di dalam doa.